Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Sinta Ibu Putri untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya kerjasama yang baik dalam masyarakat. Dan tidak lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa lantaran karena kebaikannya kita diberi umur panjang hingga saat ini. Baik, kita akan langsung masuk ke materinya. Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan untuk hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita telah memahami esensi kerjasama dalam membangun kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Semboyan gotong royong dan bersama kita bisa merupakan cerminan budaya luhur bangsa yang mengedepankan kebersamaan dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama, tetapi juga tentang membangun rasa saling percaya, saling menghormati, dan saling menghargai. Dalam sebuah masyarakat yang memiliki kerjasama yang baik, setiap individu merasa memiliki peran dan tanggung jawab untuk berkontribusi demi kemajuan suatu bangsa. Kerjasama yang baik dalam masyarakat juga sangat bermanfaat seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kerjasama memungkinkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan hemat. Jadi, beban kerja yang dibagi secara merata memungkinkan kita untuk menghemat waktu. Jadi, setiap individu untuk fokus pada keahliannya masing-masing sehingga menghasilkan output yang lebih optimal, misalnya seperti gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, gotong royong membersihkan lingkungan bersama-sama ini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan jika dilakukan sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya manfaat yang diberikan seperti meningkatkan kualitas hasil kerja. Nah, kerjasama memungkinkan kita untuk saling bertukar ide, pengalaman, dan pengetahuan, karena setiap orang pasti memiliki ide dan pengalamannya masing-masing. Ada yang lebih besar, ada yang lebih banyak pengalamannya dan pengetahuannya. Nah, dengan keragaman pemikiran dan keahlian yang digabungkan, kita dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif sehingga meningkatkan kualitas hasil kerja secara keseluruhan. Kemudian manfaat yang didapatkan lagi yaitu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Ketika kita bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, kita akan merasakan ikatan emosional yang kuat. Seperti rasa saling memiliki dan tanggung jawab bersama ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Kerjasama yang baik juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kerjasama yang baik memungkinkan kita untuk saling membantu dan mendukung dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan saling membahu, kita dapat mengatasi berbagai tantangan dan hambatan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya seperti yang pertama, program pengentasan kemiskinan, yaitu kerjasama antara pemerintah, lembaga, swadaya masyarakat, dan masyarakat luas dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Yang kedua, pengembangan UMKM. Nah, kerjasama antar pengusaha UMKM dalam hal pemasaran, pelatihan, dan akses permodalan dapat meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pelestarian lingkungan. Kerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan seperti menanam pohon dan membersihkan sungai dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bagaimana sih kerjasama yang baik dalam masyarakat itu? Nah, saya yakin jika kita semua bisa menjadi masyarakat yang akur dan tentram, lingkungan tempat tinggal yang kita huni akan terasa lebih nyaman. Jadi sangat penting kerjasama yang baik dalam masyarakat itu. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kesehatan, kerjasama antara dokter, bidan, perawat, dan petugas kesehatan lainnya. Jadi kerjasama itu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian kerjasama dalam bidang hukum. Nah,
Kerjasama dalam bidang hukum ini kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam menegakkan hukum dan menciptakan rasa aman di masyarakat. Baik, selanjutnya kerjasama dalam bidang politik. Kerjasama antar partai politik dan masyarakat dalam membangun demokrasi yang sehat dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kerjasama dalam masyarakat. Kita dapat memulai dengan hal-hal kecil seperti saling membantu tetangga, seperti menawarkan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Bisa juga dengan membantu mengantar barang, menjaga anak, atau membersihkan rumah, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Jadi kita juga harus berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, yaitu mengikuti kegiatan gotong royong. Nah, saya akan memberikan strategi yang dapat kita terapkan untuk membangun kerjasama dalam masyarakat. Yang pertama, kita bisa meningkatkan komunikasi dan interaksi antar individu dan kelompok. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling percaya. Dan yang ketiga, kita menetapkan tujuan bersama yang jelas dan terukur. Keempat, membangun komitmen dan tanggung jawab. Nah, kita membangun komitmen dan tanggung jawab ini bersama. Kelima, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pihak terkait. Keenam, memberikan penghargaan dan pengakuan atas kerjasama yang baik. Nah, apa yang akan terjadi jika dalam masyarakat tidak terdapat kerjasama yang baik? Nah, pasti akan memberikan banyak dampak negatif seperti konflik dan perpecahan. Kurangnya kerjasama dapat memicu konflik dan perpecahan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat menghambat kemajuan dan pembangunan bersama. Kemudian, ketidakefisienan dan ketidakefektifan tanpa kerjasama yang baik. Pencapaian tujuan bersama menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu. Nah, dan sumber daya yang lebih banyak. Kemudian lagi, rendahnya kualitas hidup. Rendahnya kualitas hidup, kurangnya kerjasama dapat berakibat pada rendahnya kualitas. Nah, seperti akses yang terbatas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan dampak lainnya adalah kemunduran dan keterpurukan. Jika masyarakat tidak mampu bersatu dan bekerja sama, maka kemajuan dan pembangunan akan terhambat, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kemunduran dan keterpurukan. Dalam meningkatkan kerjasama dalam masyarakat, pemimpin ini tuh sangat penting, sangat berperan. Pemimpin memiliki peran penting dalam mendorong dan membangun kerjasama yang baik dalam masyarakat. Pemimpin harus mampu menciptakan visi dan misi bersama yang jelas dan menginspirasi. Pemimpin harus mampu memotivasi dan memperdayakan masyarakat untuk terlibat dalam kerjasama. Pemimpin juga harus mampu memfasilitasi komunikasi dari koordinasi antar individu dan kelompok. Pemimpin harus mampu menyelesaikan konflik dan perselisihan yang mungkin terjadi dalam proses kerjasama. Karena proses kerjasama yang besar antara masyarakat ini sangat kemungkinan jarang sekali jika tidak ada konflik ya. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.